Pemirsa, viral di media sosial sebuah klub lari di kawasan Canggu, Bali diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Kasus ini memicu kecaman publik dan berujung pada tindakan tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencekal 2 warga negara asing penyelenggara kegiatan tersebut. Viralnya kasus dugaan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia di Bali berawal dari unggahan di media sosial yang menyebut seorang perempuan WNI berusia 23 tahun gagal mendaftar dalam kegiatan lari yang diselenggarakan oleh komunitas Entourage Run di Canggu, Bali. Dalam unggahan tersebut, korban mengaku ditolak setelah mencantumkan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan yang dikenal dengan nama Silent Disco Run itu kemudian menjadi sorotan publik karena diduga memberikan akses yang berbeda bagi peserta berdasarkan kewarganegaraan. Pihak Entourage Bali akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui akun Instagram resmi mereka. Namun klarifikasi tersebut tidak menghentikan langkah penegakan hukum. Direktorat Imigrasi kini memasukkan kedua penyelenggara dalam daftar tangkal sehingga tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia. Pemirsa, sebuah komunitas dan ajang lari di Bali menjadi sorotan publik. Kontroversi bermula dari unggahan di media sosial yang memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan kepada pendaftar Indonesia dan juga pendaftar asing. Persoalannya pun melebar, bukan hanya menyangkut dugaan diskriminasi, tetapi juga soal legalitas dari kegiatan, kesesuaian izin tinggal penyelenggara, serta penggunaan ruang publik di Bali. Selengkapnya kita simak bagaimana kronologi serta perkembangan kasus ini dalam segmen Fact Check. Jadi pemirsa, ajang lari bertajuk Bali Silent Disco Run digelar di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Tengah, di mana para peserta berlari sambil menggunakan headphone dengan musik yang dipandu oleh DJ. Kontroversi muncul setelah beredar tangkapan layar terkait dengan proses pendaftaran untuk bergabung di acara lari ini. Sejumlah pendaftar WNI mengaku ditanyakan soal asal kewarganegaraan dan tidak mendapatkan respon dari panitia. Sementara pendaftar WNA atau warga negara asing disebut lebih cepat mendapatkan persetujuan untuk bergabung. Salah satu formulir pendaftaran juga disebut menanyakan apakah calon anggota merupakan digital nomad atau ekspatriat. Hal inilah yang memunculkan dugaan bahwa komunitas tersebut membangun ruang yang eksklusif khusus untuk warga negara asing. Ajang lari ini juga dikeluhkan pemirsa karena rombongan peserta dinilai memadati jalan dan juga mengganggu aktivitas warga, terutama di kawasan Canggu yang selama ini memang sudah menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas. Nah, usai viral dan juga mendapatkan kecaman, akhirnya pihak penyelenggara yang bernama Entourage Bali ini menyampaikan permohonan maaf. Mereka menjelaskan bahwa soal penolakan pendaftaran terjadi karena ada kesalahan sistem persetujuan otomatis yang menimbulkan adanya bias. Sebagian pendaftar dengan nomor telepon berkode +62 atau nomor dari Indonesia ini otomatis ditolak. Sementara pembelaan dari penyelenggara juga menyebutkan bahwa dari 120 tiket yang terjual, Entourage mengklaim bahwa peserta Indonesia justru menjadi kelompok terbesar. Namun klarifikasi ini belum sepenuhnya menjawab mengapa kewarganegaraan atau status sebagai ekspatriat ini menjadi bagian dari proses untuk seleksi atau bisa diterima dalam kegiatan ini. Nah, sebagai respons atas kontroversi ini pun Entourage Bali sudah menghentikan sementara waktu seluruh kegiatan dan juga acara mereka. Sementara itu imigrasi juga mengidentifikasi bahwa 2 penyelenggara yaitu 2 warga negara Belanda yang diduga terlibat sebagai penyelenggara. Ini keduanya berinisial JAS usia 35 tahun yang merupakan pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja. Serta ada inisial HQV usia 37 tahun sebagai pemegang izin tinggal terbatas investor. Nah, mereka diketahui ini sudah tidak berada di Indonesia atau sudah meninggalkan Bali. Dan pemirsa, apa tindak lanjut dari pemerintah? Ini dari Ditjen Imigrasi kemudian menelusuri aktivitas kedua WNA tadi, di mana pemeriksaan fokus pada kesesuaian kegiatan yang mereka jalankan dengan jenis izin tinggal. WNA memang tidak otomatis dilarang untuk terlibat dalam sebuah kegiatan, asal apa yang dilakukan sesuai dengan izin tinggal, izin kerja, serta perizinan usaha dan kegiatan yang berlaku.
di mana kedua WNA tersebut diketahui saat ini sudah meninggalkan Indonesia, tepatnya adalah pada Kamis malam 23 Juli 2026. Mereka terbang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Singapura. Karena sudah tidak berada di Indonesia, maka pihak imigrasi menerapkan penangkalan terhadap keduanya. Artinya tangkal ini mereka dilarang untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia selama masa penangkalan berlaku. Kantor Imigrasi Ngurah Rai juga memanggil PT SIG. Ini merupakan penjamin atau sponsor dari kedua warga negara asing tersebut. Di mana pemeriksaan terhadap penjamin dilakukan untuk mengetahui aktivitas dari kedua WNA selama berada di Indonesia dan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan informasi yang diajukan dalam permohonan izin tinggal yang mereka ajukan sebelumnya. Kalau ditemukan ada pelanggaran oleh penjamin atau pihak yang terlibat, maka imigrasi berhak untuk menyatakan proses hukum dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara dari pihak kepolisian atau dari Polda Bali ini juga masih mendalami terkait dengan aspek lain. Misalnya kalau memang terbukti ada diskriminasi, kemudian soal perizinan acara dan potensi gangguan terhadap ketertiban umum, ini juga bisa ditindak kalau memang terbukti. Selanjutnya pemirsa, dari pihak Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko ini mengecam keras adanya penyelenggaraan kegiatan Bali Encourage Run itu. Ia menyatakan bahwa event lari yang diduga diskriminatif dan eksklusif ini bisa disebut sebagai upaya untuk membuat negara dalam negara karena lagi-lagi dugaannya adalah mendiskreditkan warga lokal atau warga negara Indonesia. Hendarsam juga memerintahkan supaya jajaran imigrasi di Bali bisa memeriksa pihak penyelenggara serta menindak WNA yang terbukti menjalankan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Namun untuk penentuan ada atau tidaknya diskriminasi dan pelanggaran hukum ini tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan juga barang bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Dan pemirsa, keterbukaan pariwisata ini tentu tidak berarti membiarkan terbentuknya ruang-ruang eksklusif yang menyisihkan masyarakat lokal. Warga asing tetap dapat berkomunitas dan menggelar kegiatan di Indonesia, namun seluruh aktivitas itu harus menghormati hukum, masyarakat setempat, budayanya, dan juga fungsi dari ruang publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.